Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Senin 19 Mei 2025 di jam 5 per saat ini kita record ya. Terbang, baru saja kita mau mulai record di jam 5-an pagi ini, langsung terbang tinggi di jam 1. Oke, kita melihat candle dirinya terlebih dahulu bagaimana analisa harian atau mingguan kita untuk gold kali ini dalam seminggu ke depan dari tanggal 19 Mei sampai 23 Mei. Akankah kembali, bentar, chartnya sudah benar, layarnya oke. Apakah sudah akan kembali ke atas nih ATH? Ya, karena sini udah ada pemantulannya dan tiba-tiba terbang tinggi pagi-pagi 3234 sudah berada ya. Apakah akan lanjut naik ke atas? Oke, dari candle daily-nya masih berada di tengah-tengah, masih sangat memungkinkan. Jadi tidak ada tinggi-tingginya sama sekali ya. Bahkan di daily berarti dia termasuk tinggi itu di 34-an. Jadi adakah kemungkinan dia bisa langsung kembali ke daerah 3262 sebelum sesi Asia masuk di jam setengah 9? Kalau memungkinkan sudah kembali bisa tinggi kemungkinan untuk kembali ke daerah atas. Oke. Mari kita lihat di 1 jamnya udah langsung spike tinggi. Kemungkinan ada pemantulan sedikit nanti di 3262 kalau misalnya ini masih berlanjut dari 3232 ya. Karena ini udah berkali-kali kesentuh, kemungkinan ada pemantulan dulu 3262 atau di atasnya lagi, di atasnya 3289 kalau jebol ya. Baru lanjut ke 3340 nih. Ini masih spike kuat nih ya. Pagi-pagi mendingan kita pantau dulu sembari menunggu untuk dari technical analysis ya. Tidak ada perubahan dari Fibonacci, masih sama, masih sesuai juga tertahan di 3212 ini untuk area bawahnya. Jadi kecil kemungkinan untuk ke bawah 3150-an untuk hari ini setidaknya. Lalu untuk seminggu ke depan, ini seminggu kemarin dari atas turun ke bawah, adakah kemungkinan naik lagi atas ke atas atau berada sideways untuk dia melanjutkan penurunan ke bawah, tapi ini penurunan tajam ke bawahnya sudah batal. Ya, kemarin ketarik sedikit, mau di hari Kamis ya kemarin, kan Kamis kalau mau dia turun lagi. Ya ke close lagi dia RSI-nya, ya udahlah ya. Nah, ini seharusnya Kamis kalau mau ya. Ternyata dia hijau Kamis. Kalau Kamis dia merah dikit gitu atau ya apa hijau dikit atau masih merah dia baru lanjutkan penurunan tapi ini sudah ada sedikit ketarik ke depan. Jadi kecil kemungkinan untuk merah, lebih kecil bukan tidak. Sekali lagi gold tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke, tapi setidaknya mari kita pantau area-area yang akan dikunjungin ya. Dia kemungkinan ke sini, dia mungkin mantul lagi, tapi untuk area sini ini benar ya kemarin kita udah bilang dia dari atas jangan-jangan dia banting lagi ke bawah karena ini naik ke atasnya cepat, bisa juga banting ke bawahnya cepat atau marah sideways atau siap-siap membentuk tren baru untuk naik ke atas. Nah, kalau mau ini masih bisa karena tren bawahnya sudah terpatahkan. Tren bawah sudah patah, tren atas baru kebentuk. Jadi ada kemungkinannya, lebih besar kemungkinannya adalah untuk naik ke atas. Untuk setidaknya hari ini. Oke, mari kita lihat newsnya. Hari ini ada news apa saja. Dan seminggu ke depan. Senin tidak ada news yang besar. Netral berarti ada kemungkinan sideways atau hanya mengikuti news geopolitik yang mungkin nanti sebentar lagi kita akan lihat. Tanggal 20 pagi-pagi setengah 8. Kirain ada speak-speak. Biasa tanggal 20 atau 20 gini nih udah ada CPI gitu kan. Nah, teman dari CAD. Ya, hari Selasa mulai ada pergerakan di jam setengah 8 pagi. Lalu CAD jam setengah 4, tapi malamnya belum ada. Ya, pagi sorenya aja yang ada pergerakan. Oke, hari Rabu GBP CPI jam 9 pagi, habis itu tidak ada news. Wah, lebih tenang ya minggu ini ya. Kamis, Euro aman, Euro GBP setengah 12. Kamis yang biasanya barbar pun lebih tenang, setengah 4. Bentar nih jamnya kayaknya beda nih. Iya, jamnya belum di setting.
Jamnya berantakan punya nih. Ya kemungkinan nih setengah 8 ya. Bedanya tambah 4 jam. Berarti ini jam 11, ini jam setengah 8, CAD. Ya, emang CAD jam setengah 8-an sih. Setengah 8 betul. Lalu ini jam 1, CPI. Kamis, ini jam 2, Euro. Oke. Ini jam setengah 3, Euro. Ini jam setengah 4-an, GBP. Ya, Kamis mulai ada banyak pergerakan. Bisa naik turun. Lalu ini jam setengah 8, jam 8 seperti biasa. PMI, unemployment claim. Ya. Tidak ada. Minggu ini tidak ada news yang terlalu signifikan. Jumat, GBP, CAD, tidak ada. Wah, hari ini, minggu ini tenang dari Forex Factory. Tidak ada terlalu news yang gimana-gimana. Kecuali Kamis, ini juga hanya unemployment claim saja, biasa saja. Ya, gerak sih. Bisa gerak 10-20 sih, cuman ya tidak ada yang terlalu gimana. Harusnya market akan cenderung sideways, kemungkinan sideways bullish jika dari technical analisisnya. Oke. Lalu update dari Rusia Ukraina perang masih belum selesai ya, masih perdebatan. Masih ya perlu diskusi tambahan lah. Walaupun sudah tidak ada lagi nuklir-nuklir yang ditembakkan, tapi lagi tenang, lagi kalem ya. Dan lalu India Pakistan, New York ya sudah mengakui kemenangan Pakistan dari segi senjata, jumlah perang, jumlah orang dan lain sebagainya. Kalau dikalkulasikan Pakistan menang ya. Karena ada beberapa mungkin bantuan dan indikasi lainnya yang mereka lihat, mereka pantau. Pakistan bisa diakui sebagai kemenangan, tapi ya masih perang dingin nih istilahnya ya. Jadi masih belum selesai. Hanya pengakuan-pengakuan saja, hanya dari hitung-hitungan di atas kertas doang. Lalu perang dagang antara Amerika Serikat dengan China di pause terlebih dahulu. Ya, update terbarunya ya, 11 jam yang lalu ya. Ditahan dulu, masih memantau, mungkin karena ada agenda-agenda lain yang perlu dilakukan. Jadi saat ini masih tidak stabil dari geopolitik newsnya. Jadi masih belum jelas. Ya. Kalau belum jelas, otomatis gold akan terbang. Pokoknya kalau newsnya ini ngambang-ngambang, ya, para investor tuh jauh lebih aman. Udahlah invest di gold aja, yang tenang-tenang aja, yang udah pasti-pasti aja, nggak usah yang pusing-pusing gitu. Oke, so masih besar kemungkinan sesuai sama perkiraan kita, yaitu ada kemungkinan minggu ini gold akan naik ke atas. Kemungkinan mungkin berada di area 3350-an paling tidak ya. Atau membentuk sideways bullish atau hanya akan jadi sideways saja karena memang minggu ini tidak ada news yang terlalu gimana-gimana dari Forex Factory ya. Jadi ini area-areanya yang kalau jebol kemungkinan naik lagi ya. Ini 34 pagi-pagi udah terbang berapa? 30. Baru open, market baru open udah langsung terbang 30. Nih ya, ada kemungkinan akan membuat tren baru untuk minggu ini. Oke, so segitu saja analisa mingguan kita atau harian kita kali ini. Salam cuan.